Selain air kencing, ada 3 jenis cairan yang keluar dari kelamin pria maupun wanita. Yang pertama adalah mani, yang kedua madhi. Madhi ini biasanya keluar ketika syahwat naik ya. Yang ketiga ini adalah wadi. Wadi ini biasanya keluar beriringan dengan keluarnya kencing atau keluarnya itu biasanya badan karena capek, lelah, itu biasanya keluar yang namanya wadi. Masing-masing dari ketiga cairan ini memiliki sifat yang berbeda. Statusnya najis tidaknya ini juga berbeda. Cara mensucikannya ini juga berbeda ya. Nah, yang jadi permasalahan ini adalah ketika dia ragu, ketika ada orang yang ragu, iki sakjane sing metu iki mau opo yo? Mani, opo wadi, opo madhi ya. Ya, saya contohkan gini. eh, ada seseorang ya yang kemaluannya tegang, belum pada puncaknya tapi sudah ada cairan kental yang keluar. Dia ragu, iki mau sakjane opo yo? Sebenarnya opo ya yang keluar? Atau dia bangun tidur dalam keadaan tegang dan basah pada kemaluannya. Ya dia bingung ya. Iki sakjane opo yo? Iki mani, tah wadi, tah madhi ya. Ya, ketika dia bimbang, apakah itu benar-benar mani yang mengharuskan mandi besar, ataukah hanya madhi atau wadi yang tidak mengharuskannya mandi besar? Dia bingung ya. Nah, untuk menjawab permasalahan ini, saya akan membacakan satu keterangan yang tertulis dalam kitab Bajuri Shahifah 73. Di sini dikatakan walau syakka fihi hal huwa maniyun awadiyun. Jadi ketika ada orang yang ragu, yang tidak yakin dengan cairan apa yang dia keluarkan, iki mau sakjane mani apa wadi ya. Falahu an yakhtaro kaunahu maniyan wa yaghtasilu awadiyan wa yughsiluhu wa yatawaddau. Jadi dia boleh memilih antara apakah itu mani, wadi atau madhi. Tapi harus dengan konsekuensinya ya. Maksudnya gini, apabila ia memutuskan sebagai mani, maka pakaian yang terkena cairan tersebut itu tidak dianggap mutanajis ya, tidak dianggap mutanajis, tapi ia wajib mandi besar. Karena ketika yang keluar mani, maka kewajibannya adalah mandi besar untuk bisa mensucikan dari hadas besarnya. Dan sebaliknya, ketika dia menganggap bahwa cairan ini adalah wadi atau madhi, maka dia harus membasuhnya karena ini dianggap sebagai mutanajis ya, pakaiannya atau sarungnya itu dianggap sebagai mutanajis ya harus dibasuh. Nah, ketika dia mau sholat atau mau membaca Quran ya harus wudhu dulu karena dianggap dia sebagai orang yang sedang berhadas kecil, gitu ya. Jadi monggo bisa milih apakah itu mani atau madhi tapi harus tahu konsekuensinya. Hal ini tadi ya disuruh milih ini tadi ketika memang dia ragu lah ya. Dia ragu apakah ini mani atau selain mani. Beda lagi kalau dia memang yakin ini mani karena mungkin dia merasakan kelezatan ketika dia keluar mengeluarkan cairan tadi atau dilihat dari baunya ini ambu-ambune mani atau dilihat dari keluarnya ini muncrat atau tidak. Kalau memang sudah yakin mani ya harus mani ya. Jadi disuruh milih itu tadi ketika memang belum ada keyakinan. Gitu ya. Wallahu a'lamu bishawab.